Wis, siap bro. Alhamdulillah. Muhammad Irsan. Gimana? Muhammad Irsan Ramadan. Oh, Muhammad Irsan Ramadan. Tahun nggak hafal gimana sih? Soalnya rada tarikan soalnya. Siap. Iya, Chan kamu limit kan? Siap. Jadi Chan, naon sih kadieu teh? Duka di telepon sih tadi teh. Tidak kali kebetulan rumah gak deket dari sini lah. Oh gitu. Mampir aja ke teman. Main santai dulu lah. Soalnya sok. Kalau ini mah nggak berkerumun ya guys. Ya, kita udah vaksinnya. Kita udah vaksin 2 kali lagi. Swab tiap bulan kan. Aman. Jadi terhindar dari COVID. Paparan. Amin. Jadi Muhammad Irsan ini teman saya waktu masih makan bangku sekolah. Siapa? Kalau sekarang sudah makan nasi. Kalau dulu Makan bangku sekolah. Dan suka bolos. Enggak. Pelajaran kimia. Enggak usah dibahas sih itu ngomong. Ayo. Jadi gimana? Jadi orang menonton video ngundang Irsan. Irsan kan alhamdulillahnya salah seorang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena banyak orang anu mengidam-idamkan gitu lah posisi sekarang teh. Nah juga. Karena ribuan orang loh gitu kan anu hayang jadi PNS tesan. Ente Emang iya. sekurang bersyukur. Bukan emang iya, ente pas tes kan banyak orang gitu. Jadi baheula jadi pas tes PNS tahun seberapa? Bahasa Indonesia aja ya, kagok kan Sunda tuh. Enggak apa-apa, sok bahasa. Orang bahasa Sunda apa ya? Nyampur lah. Oke. Sok Sunda sok rada loading. Nah gini, jadi ceritanya itu dulu saya ikut tes CPNS itu 2000. Berarti kalau ikut tesnya 2018 akhir. 18. Oke. Saya juga masih kerja di swasta di Jakarta, pokoknya salah satu PT. Oh, palingan tadi ngomong yang bahasa Indonesia. Gawe di Jakarta. Jakartanya selatan lagi. Nah udah gitu ada tes CPNS. Pertamanya tuh saya kurang begitu berminat. Kenapa? Wah, kelak. Batur ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang berminat untuk jadi PNS. Anda ngomong agak kurang minat. Ya beneran karena kenapa? Pertama saya posisi udah kerja ya, maksudnya udah punya penghasilan tetap dan saya udah jadi karyawan tetap karena saya udah lulus probation, udah lulus probation, udah dapat SK-nya lah, SK-nya tapi versi swasta gitu. Jadi ya udah saya mikirnya kayak dulu ya udah saya settle di Jakarta aja. Malah saya dulu berpikiran tuh ya udah ganti KTP ke DKI. Serius ini. Oh, jadi mau pindah warga negara adaptasi ke iya, DKI. karena udah karena tetap gitu. Maksudnya ya udah gitu. Udah diem aja. Cuma yang posisi ngekos di Jakarta Timur ya, walaupun kerja di selatan gitu. Oh, timur selatan. Lumayan Barat ke utara tak juga berjumpa gitu. Jadi ngekos tuh di Pasar Rebo, coba kalau yang tahu Jakarta ya, kerja di Sudirman. Di situ sejam setengah kalau busway, kalau Transjakarta. Kalau naik ojek online sih setengah jam juga nyampe. Berarti membantu benernya. Nah udah gitu dulu karena udah lulus probation, udah ngapain lagi gitu kan. Nah pas 2 hari terakhir apa pendaftaran CPNS. Nah karena saya satu kosan sama kakak saya dan kakak ipar saya, karena kakak saya udah nikah kan, beda kamar lah gitu tapi satu kosan gitu. Sudah satu kosan enggak. Gitu. Satu tempat kosan tapi bersebelahan gitu. Nah udah gitu, nah kakak saya tuh suatu hari weekend lah pokoknya, kalau nggak Sabtu Minggu saya lupa. Nah kakak saya tuh ini ke kamar, dia pinjam laptop gitu. Oh kenapa? Saya bilang ini mau apa? Daftar CPNS gitu. Oh iya sok atau daftarin kata kakak teh. Ya udah saya daftarin kata saya, terus sampai ipar saya juga yang tadinya ini nggak niat ikutan saya daftarin aja. Nah terus nanya kan, kamu daftar nggak gitu? Nggak minat. Daftar nanti bahasa Jermannya memimilikan gitu kan. Jadi nanti lulus ini mah lulus syukur alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Oh ya udah, saya daftar paling terakhir tuh dari 3 orang. Malah saya daftarin 4 orang, yang satu temannya kakak saya, gitu. Udah, sampai ya udah kerja.
ada pengumuman kan administrasi dulu yang pertama. Lulus tuh. Ya udah gitu. Sampai akhirnya SKD dan tesnya tuh di hari kerja. Mau Di Selasa atau Rabu gitu. bentar dipotong. Jadi biar nggak banyak pertanyaan gitu nya. Tadi kan SKD, namun SKD itu Nah, SKD itu banyak minta apal. Oh ya, kalau yang belum pernah atau yang mau ikutan tadi kan belum tahu kan. Betul. Jadi anggap orang can tak apal gitu sob. Jadi sebenarnya kalau tes CPNS atau sekarang mah sampai 3K juga ya. P3K ya buat kesehatan. Enggak, bukan nakes aja, tapi kalau pendidik juga. Enggak, maksudnya P3K juga kan ayah buat P3K. Itu pertolongan pertama. Beda persen itu. Nah, jadi sekarang tuh kan sama kalau sekarang kan CPNS tuh diadainnya sama BKN. Namun BKN itu Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi nama tesnya tuh CAT, Computer Assisted Test. Nah, yang terdiri dari sebenarnya sih 2 sesi sih kalau untuk tergantung ya pusat atau daerah. Kalau pusat atau kementerian, lembaga pusat pokoknya itu ada 3, ada SKD, SKB sama interview. SKB sama interview. Nah, kalau yang daerah gitu kayak saya itu ada apa namanya? SKD sama SKB aja. Yang terakhirnya tes kesehatan. SKD teh ujungnya daerah bukan seleksi kompetensi dasar. Oh, dasar. Nah, SKD itu terdiri dari 3 apa tuh yang namanya? 3 materi. Oh, materi. Nah, ada TWK, TIU sama TKP. Nah, TWK ini tes wawasan kebangsaan. Intinya aja ya. Jadi tentang UUD 45, Pancasila, pasal-pasal di dalam UUD gitu. Terus TIU itu tes intelijensi umum. Intinya mah matematik dalamnya tuh. Statistik enggak itu bahasa Indonesia juga termasuk. Yang tadi tes TKP, tes kepribadian. Itu mah kayak psikotes. Kalau kita masuk ke swasta juga suka ada psikotes kayak gitu. Nah, soalnya tuh ada 100, waktunya 90 menit. Jadi 0, sekian harus ngerjakan satu soal. Iya, jadi satu soal tuh kurang dari 1 menit. Iya, kurang lebih 50 detik lah kurang lebih. Iya. Kayak gitu. Jadi lewat komputer lah tinggal ngeklik aja. Ya, tapi kan baru mikir. Kecuali lamun hoki. Ya, kecil hoki. Karena orang dulu pernah ngiluan tes. Orang mau disebutkan tes naon. Itu dulu teh, orang masih ingat soalnya 100, waktunya 45 menit. Ketika bener dikali 4, salah dikurangi 3. Minus berarti ya? Tak anu tirisian, mun teu salah minus 1. Nah, orang bener 1 sampai 10. Orang masih kuat mikir. Di 10 lebih ke akhir, orang udah mikir. Jadi orang jebret gitunya. Asal ngeklik dan orang mau tahu apa bisa tirisian. Karena lumayan bro dikurangi 3. Jadi untuk eta orang intinya ketemakan, tapi alhamdulillah orang lulus. Alhamdulillah. Dan orang mau disebutkan tesna karena yang sekarang gitu. Enggak. Bahwa waktu orang masih SMP SMA lah ya. Orang mau disebutkan itu waktu tes apa karena kasihan lo pintar gitu, lo pintar mikir nilainya ada pun orang. Berarti sama dong. Lamun orang misalkan hoki ya karena luck menurutnya. Ketika ngerjakan soal itu asal we tiba-tiba lulus gitu. Alhamdulillahnya. Itu berarti faktor lakinya gede. Tapi tetap kan nggak hanya faktor lakinya karena 99% gitunya cek Einstein mah. Effort usaha 1%-nya bakat atau laki gitu. Cuman tetap 99% tambah 1% tetap gagal gitu. Jadi dua anak harus gitu. Cuma kalau yang digarisbawahi di sini lah CAT itu nggak ada sistem minus. Jadi mending diisi semua aja. Oh, jadi bebas ya gitu. Yang penting keisi semua aja. Karena nggak ada minusnya. Jadi kalau benar plus, kalau salah 0. Jadi nggak ada pengurangan. Berarti lamun katakanlah orang jelema pintar. Jadi sebab aja gitu. Orang mampu ngisinya 50 soal. Jeung rekan orang jadi misalkan dia mah tembakan. Dia benerna 70. Salahnya 30 kan. Namun orang benerna 50, salahnya 50. Berarti kan dalam artian orang itu laki. Cuman nggak hanya itu kan tesnya. Cuma kalau CAT itu ada passing grade-nya.
Jadi ada skornya. Jika orang masuk universitas gitu. 300. Minimal. Kalau dulu ya angkatan saya 300, kalau sekarang kurang tahu deh. Jadi kalau misalnya TWK, TIU gede, TKP-nya kecil nggak lulus juga. Jadi harus tiga-tiganya. Tiluanana. Harus tiga-tiganya. Berarti si laki nu baledogan teh, kalaupun dia beruntung di sini, belum jadi ya. Iya. Kumaha lamun urang lulus 2 terus gagal hiji? Nggak bisa, nggak lulus ke SKB. Oh, jadi harus lulus 3. Harus tiga-tiganya. Karena banyak case di mana peserta ini TWK sama TIU-nya tuh malah tinggi banget. Tapi TKP-nya misalnya taruhlah kurang 3 poin dari passing grade. Misal TKP passing grade-nya 120, terus dia skornya 117, dia tetap nggak lanjut ke SKB. Oke. Gitu. Berarti Jadi harus tiga aspek dari itu tersebut dia harus balance. banyak yang Jadi harus dipersiapkan. mendingan TWK, TU, TKP ngepas passing grade daripada yang 2 gede, yang 1 kecil. Ya kalau mendingan halus kali gitu kan. Ya kalau mendingan iya. Benar. Cuma ente keren naon dari tadi daftar kan enggak nama teh tengah jakeun. Nggak sengaja dan nggak niat. Tapi lulus. Berarti laki mana gedesan. Iya. Cuma hanya kalau mana jeung urang sarua ayeuna can kawin. Itu masih diikhtiarkan guys. Masih on proses semoga ya. Kita nggak usah bahas umur ya. Tapi yang masih kepala 2. Iya kan? Masih. Jadi intinya setiap orang itu punya kesuksesan masing-masing. Kadang kan orang menilai kesuksesan, wah hebat tuh, Irsan bisa jadi PNS gitu. Padahal di hatinya, aing geus PNS, mana geus boga anak gitu kan. Karena orangnya kan nggak merasakan, yang menjalani kan kita. Betul. Jadi bagi netizennya, anu sok ngomen itu bebas. Cuman sebelum naon, ayeuna kan yang undang-undang ITE-nya itu berbahaya sekali gitunya. Jadi rasakeun heula lah. Pada intinya mah kita tetap hidupnya pasang-pasangga gitu nya. Benar. Tadi rekan-rekan bisa lihat ketika Irsan ngobrolkeun tes CPNS dan lain-lain semangat. Pas ngomongkeun kawin tiba-tiba melempem gitu. Jadi kelihatan gitu nya di mana kesedihanana sebenarnya. Semoga lah, kan apa ya yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berusaha dan berdoa ya kan, benar. Betul. Sekarangnya lagi diikhtiarkan. Semoga tuh. Jadinya mudah-mudahan gitu Pak ya jadi emang udah ini takdir. Ya nggak suruh ngebahas jodoh karena orangnya tidak bisa ngejawabnya nggak jodoh. Sensitif sih. Orang-orangnya jodoh dan umur itu agak sensitif sih gitu. Lamun lagi batu sensitifnya mungkin hal lainnya. Orang mah bodo amat kayak dibully gitu. Nanti jangan di situ aja. Jadinya pokoknya modal anjing. Skip guys. Jadi itu tadi tahap-tahapan tes CPNS seperti itu. Ya, 3 tahap. Karena kayaknya banyak orang cenah wah nanaonan mah hiluan CPNS dan pasti gagal dan lain-lain. Ternyata alhamdulillah ya Muhammad Irsan Ramadan yang nggak rencana gitu. Tapi tetap rekan-rekan anu nggak rencana jangan ngandalkan faktor milik. Harus ada ikhtiar di daya otak. Benar-benar. Karena yakin gitu orang apa ya di zaman sekolah gitu rada lumayan otaknya walaupun rada gitu kunon sih malah sekarang udah banyak ini sih, ini mau informasi tambahan aja sih, ada kayak buku latihan CPNS sekarang yang jika mau tek UN sok aya kisi-kisi UN. Nah ini juga ada. Nah ngobrolkan dengan kisi-kisi eta itu apakah valid gitu misalkan kayaknya kan namun ke UN ini kayaknya buku yang dijual itu soal nanti misalkan sejarah tentang pemuda Pancasila sorry soal Sumpah Pemuda dan Pancasila gitu maksudnya eta jadi diedit perlu diedit karena editor jadi luka dua kita nggak ada niat apapun dan nggak ada niat kesana cuman karena kaca laptop gitu sama juga manusia misalkan gitunya di UNT yang dibahasnya akan ada Pancasila gitunya jadi Sumpah Pemuda ketika orang pas ujian sekolahnya lain UN ujian sekolah ini sejarah kan ketika orang ujian Sumpah Pemuda cuma tanggal sabaraha benar ayah nah CPNS apakah sama
Enggak juga sih, tapi ada beberapa materi yang memang membahas hal yang sama tapi nggak exactly sama, ngerti nggak? Betul. Cuma dia ada singgungannya lah, ada relevansinya, ada ke situ. Orang nggak mana kaciri bodohnya ya. Cuma saya tuh dulu saya tuh nggak nggak belajar gitu, salahnya tuh karena emang capek guys. Kita tuh sebagai karyawan tuh Ya, kerja di swasta terus sendiri ya, Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya itu dipakai istirahat. Jadi ya gitu. Cuma kalau yang bagusnya mah ini mah jangan diturutin. Ulang-ulang dicontoh. Cuma at least ada belajar. Kalau yang ini ya emang pengen berniat menjadi abdi negara, pengen jadi ASN ya baiknya belajar. Karena banyak contoh soal-soal di internet juga ada. Di Google. Di search aja. Jadi jangan berkecil hati gitunya rekan-rekan, tetap belajar dan belajar harus lah. Ada effort dulu dari awal. Nah, tadi kan terkait terjebak jadi PNS. Wih, terjebak. Oke. Nah, itu kan otomatis aya prepare san. Nu disiapkan naon wae tah kira-kira? Preparation apa ya? Karena kan kayaknya walaupun ente ayeuna wah ente lebih kompleks sih kurang masalahnya kenapa? Karena sambil kerja pas tes lagi di waktu kerja gitu. Jadi kebetulan ya, iya anu rada berat ya. Naon wae anu disiapkan ketika di kondisinya seperti itu. Karena kalau misalkan anu santai mah untuk kerja otomatis bisa belajar. Jadi paham tuh? Oke. Cara ngebagi waktunya. Yang pertama apa sih yang terdapat? Nomor 1 apa? Sehat dulu. Bener nggak? Tapi orang tak kok. Sehat tak Ini di luar konteks bahaya merokok ya guys. Jadi yang pertama sehat dulu. Karena tidak endorse oke rokoknya. Yang kedua apa? Harus approval cuti. Karena kita itu apa ya, tes tuh nggak mungkin bolos-bolos kan? Ya nggak sih? Kalau sebagai karyawan harus cuti dulu atau karena tes itu selalu SKD, saya itu SKD dan SKB itu selalu di hari kerja, entah Selasa atau Rabu saya lupa, dan itu saya cuti. Jadi saya PP taruhlah dari Jakarta jam 9 malam, waktu itu dari jam 11 malam nyampe sini pagi, langsung tes, abis tes langsung balik lagi ke sana, sampai minum obat dulu, vitamin lah, buat yang penting fit dulu gitu, soalnya takutnya sakit. Nah berarti kan intinya nggak ada yang instannya. Nggak ada yang instan dong. Mana dia perjuangan? Ya, of course. Balik gawe, kata sih, tes, balik dari kan itu. balik dari dan besok kerja lagi. Kerja deh. Karena cuma sangat sehari, nggak dimulai 2 hari ya. Karena saya dulu bingung juga sih, karena dulu saya nggak terus terang sama atasan dan perusahaan saya. Karena dulu saya ceritanya bilangnya nikah sepupu. Karena kalau saya bilang tes CPNS takutnya nggak dibolehin, nggak di-approve. Karena mana kergawe. Berarti jadi bohong. Cuma berbohong karena bingung, karena kalau di saya ketika menginput cuti ke sistem employ itu harus ada reason, harus ada alasan. Ya udah saya masukin aja nikahan sepupu, karena udah nggak tahu lagi alasannya apa. Nikahan sepupu, misalkan saudara sakit, ya, enggak sih, nggak bilang saudara sakit atau orang sakit di rumah sakit. Jadi dulu itu, yang penting approve dulu aja cutinya, baru kan bisa balik ke Tasik gitu. Karena tesnya di Tasik gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya keluarga di rumah sakit kumaha? Bisa aja. Ya, karena keputusannya tuh ada di supervisor. Kalau supervisornya ngasih jalan, kalau misalnya ya kondisinya lagi, aduh ini kerjaannya lagi numpuk nih, terus jangan dulu cuti deh, itu nggak bisa tetap gitu. Dan dulu saya ya kebetulannya ya sepupu nikah, tapi nikah atau sepupu enggak, kan bohong. bohong. Berarti rekan-rekan namun mereka bohong kayaknya kurang diberi saran, salah satu saran. Karena saya bingung kan alasannya apa. Jadi dia bukan bohong tapi alasan. Ini bagi orang anu punya saudara yang kerja di rumah sakit. Oh, jadi apa tuh alasannya? Alasannya risannya bisa ditulis saudara di rumah sakit. Oh iya, kerja tapi bukan sakit. Ya, kan ulah ditulis kan. Yang penting saudara di Tapi rumah pasti sakit. nanya lagi sih. Pasti itu jadi tunggu pertanyaan. Atau misalkan rekan-rekan Terus nanti nanya kan saudara kamu kenapa sakit gitu. Terus kalau saya tidak. Jika nanti mungkin lah pertanyaan lebih kadinya kan. bisa aja. Why not? Tergantung kumaha atasan. Kalau atasannya kepo,
gitu. Balik lagi mas Berarti sok itu mah atur aja, tapi usahain cuti tahunan kalian masih ada kalau yang kerja nih. Oke kalau tuh. yang karyawan. Jadi anu keur gawe ayeuna hayang miluan tes CPNS ulah loba ulin. Berarti intinya gitu kan, cutina ulah dipakai biar bisi sewaktu-waktu kena gitu kan. Karena jatuhnya selalu di hari kerja gitu, nggak tahu ada yang tes Sabtu. Kalau Minggu pasti nggak ada sih. Kalau Sabtu nggak tahu juga. Cuma dulu kebetulan selalu di hari kerja gitu sih. Luar biasa. Sharing aja ini mah. Ya, jadi banyaknya walaupun channel sampah gitu nya. Naon sih aneh-aneh dan lain-lain. Tapi di orang itu bakal banyak kejutan karena masih banyaknya rekan-rekan orang yang sukses, bintang tamu lain lumayan sangat inspiratif seperti Muhammad Irsan. Orangnya santai gitunya. Jadi itu kudu orang daftar CPNS mani Jambedu dan lain-lain. Lihat Muhammad Irsan ceria wae gitu. Ceria. Bawa aja sih. Bawa enjoy gitu. Nah, kuncinya mau enjoy. Dan satu lagi, kadang orang nggak sadar sih apa sih? naon? Bersyukur. Ya itu mah harus. Bener nggak sih? Bener. Kadang orang kan ada yang lihat ke atas wae gitu. Batur mah gajinya punya Alphard, rumahnya 5 tingkat gitu kan. Tapi kita nggak tanpa melihat ke bawah kita. Jadi intinya ya banyak sih. Contohnya banyak kan yang orang kayak gitu. Jadi membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang memang lebih mapan gitu. Ya contohnya orang kan beda-beda rezekinya. Orangnya sama sih dulu gitunya karena ini mah umurnya faktor umur. Dulu masih seperti itu. Dulu masih seperti itu ketika orang dewasa. Terutama ketika acara reuninya, wajib gaya lagi secara mobilnya, kira tadi wajib dibonceng kene can bukan gitu kan. Dulu sempat seperti itu dan yakin semua orang bakal ngalaman. Manusiawi kok. Manusiawi. Cuman yang udah ngalaman atau yang sekarang ya, karena ini penonton orangnya ketika dicek di YouTube Studio, kisaran umur itu di angka 17 tahun sampai 30. Oke. Milenial. Penontonnya milenial pisan gitu. Jadi emang kunaon sih orang untuk ngundang kolot-kolot karena emangnya penontonnya kayak gitu. Segmentasinya gitu di usia-usia sakit itu dan alhamdulillah gitu dari beberapa nuka marige sangat menginspirasi. Salah satu contohnya pernah orang kayak bintang tamu si Farid. Itu alhamdulillah jadi mana cita-cita yang papanggih pemain Persib. Alhamdulillah ketika sampai acara. Jadi alhamdulillah ternyata ada yang nonton gitunya dari Bandung dan dari Bandung dari gak tahu tepat namanya, gak tahu Cimahi, gak tahu apa, tiba-tiba langsung minta kontak, Kang, saya emang cenah ayeuna wawuh jeung pemain Persib, tapi saya can aya waktu dan emang Liga 1 kan nggak tahunya kapan. Cuman saya mau ngasih baju gitu kan, kasih Farid dari picking mana gitu nya. Berarti nya walaupun sampah ya channel, alhamdulillah ada manfaatnya, dampak positifnya. Dan orang yakin ya pasti dampak positifnya halusan. Apalagi kan ini buat generasi muda gitu nya, dari orang-orang mah bukan tidak muda gitu, tapi bukan gak muda, sebentar lagi tua gitu. Agak sensi umur mah. Nah, tadi kan dia aya nu kalewat patokan umur teh aya di sini ada 35 maksimal. 35 CPNS untuk semua berarti nya. Ya, mau pusat mau daerah 35. Berarti orang-orang masih ada harapan gitu nya. Masih bisa. Umuran gitu orang-orang 7 tahun ke depan juga masih bisa. Masih bisa. Atau mana yang 7 tahun ke depan? Jadi umur masa marah. Jadi istilahnya gini, misalnya umur kita ya 35 tahun 11 bulan, kan itu mau 36, itu masih bisa. Masih bisa asal pada hari daftar, bukan hari tes ya. Hari daftar itu belum nginjak 36. Tah lamun pas tes ke 36? Gak apa-apa, gak masalah. Karena kan pas daftar masih 35 tahun lebih. Oh yang penting pas registrasi. Pas registrasinya. Itu acuannya. Umur, naon deui nya tadi teh? SKD teh naon sih? Urang poho dasar yang tadi. Oh, dasar SKD. Terus SKB bidang. SKB bidang. Nah, bidang mah. Tadi kan geus rada jauh ya lamun nonton. Poho di SKD cik kurang dia. SKD naon? Seleksi kompetensi dasar. SKB
seleksi kompetensi bidang. Terus CAT tadi tuhnya. Enggak, CAT ini yaitu terdiri dari SKD dan SKB. Oh, itu teh masuknya ke CAT. Kaciri orang nggak pernah kan pernah orang bilang ke CPNS. Jadi kalau SKB itu mungkin belum dijelasin ya. Jadi SKB mah intinya gimana jabatan. Jadi misalnya kita ngelamar sebagai nakes, mau perawat, mau dokter, mau bidan. Nanti soal-soalnya keluar tentang kesehatan. Gitu. Kalau misalnya ngelamarnya tenaga pendidik, ya tentang keguruan, pendidikan. Kalau saya kan dulu analis perencanaan. Jadi soal-soalnya tuh tentang planning, evaluasi, gitu-gitulah. Cuma agak susah sih emang SKB itu. Tadi teh cara jelaskannya hiji-hijinya. Cuman orang potong lah. Tadi kan ente teh bagian planning no? Bagian analis perencanaan. Analis perencanaan, planning berarti nya. Makanya negara di planning aya kahirupan teu kurang usah kawin. Di rencana guys, cuma kan rencana bisa aja berjalan lancar, bisa aja ada kendala. Namanya kita hidup kan banyak obstacle nggak sih? Aya rintangan-rintangan. Mau mungkin lancar terus ketika jodoh, merit langsung punya anak kan. Pasti aya halangan-halangan anak gitu. Nah tinggal kita mengatasi sih. Dan orang tanya nggak sah Itu balik di karena jodoh itu kasih skip kan balik di kadinya. Dan orang sebenarnya cuma mancing sih. Orang ternyata setelah beberapa tahun gitunya untuk barang umurnya mana jadi agak bijak gitu. Padahal orang apa? Terdewasakan oleh umur gitu karena pokoknya tapi belum kepala 3 pokoknya. Jadi disclaimer belum kepala 3. Umur, lingkungan maksudnya. Ya, lingkungan juga. Karena kan banyak orang tua guys. Berarti tuh rekan-rekan masih enak ya, kesempatan masih banyak. Ya. Karena apa? Iya kan generasi muda yang alhamdulillah lolos sudah jadi PNS-nya. Dan tadi disebutkan, jadi ketika ngadengin video perhatikan kata perkataannya. Kenapa? Karena itu banyak inspirasi. Tadi yang dikatakan tuh Kang Irsan, banyak tua berarti tarikh baru pensiun, tarikh dibuka deh berarti gitu. Tapi kalau setahu saya sih biasanya tiap tahun ada biasanya tiap tahun ada, kecuali negara lagi bangkrut lagi nggak ada uang baru. Tapi biasanya mah ada aja sih, udah dianggarin sama Menpan RB sama BKM sama Menko sih, gimana Menko juga. Nah kan dulu ente kerja di Jakarta nya, kunaon sih ngelamar di Tasik? Karena domisili. Oh harus domisili? Enggak juga, ngelamar istilahnya kita mau ngelamar ke Papua juga bisa. Cuma karena saya orang sini, orang tua di sini, rumah di sini. Oh, kayak berbakti untuk Tasik gitu. Jadi ya sekarang juga tinggal sama orang tua gitu. Minimal dekat sama orang tua gitu. Tapi perih kan nih. Maksudnya? Nggak jadi PNS gitu, tinggal kan di orang tua, aduh. Oh kan, Batur nges jeung keluarga, jeung anak, gitu. Balik deh kan lain juga proses guys. Yang penting mah ikhtiarnya digas. Jadi iya masih lanjutnya, tapi kata durasinya berapa lama sih? Malah beja-beja apa nama. Yang penting ameh loba tayangan gitu nya, ameh loba nonton. Orang akan bahas nanti melalui edan di season 2 gitu. Cuman sebelum karena season 1 suku apa? Cuman lamun karena season 2 sok aya pesan tuh buat yang lain gitu. Karena di season 2 mah mau ngebahas di khususnya tentang CPNS. Iya, mau ngebahas tentang CPNS, tapi tentang kan CPNS jadi misalkan lulus ya jadi PNS kan untuk langsung gawe. Atau masih ada kan tahapan-tahapan nah ulah waka dibahas lah tahapan nama ameh nonton jadi penasaran kewe coba di season 2. Siap.
Ditampil bos. Wis. Sudah beristirahatnya? Oke, lanjut. Naon? Kalau dulu udah Minum guys. Minuman yang tidak disukai Ronaldo. Gak apa-apa. Aing suka. Siap. Non alkohol guys. Tenang. Jiro. Jadi lanjut lu tadinya terkait masalah PNS, CPNS dan lain-lain. Oke. Karena nawan orang yakin sih tadi emang orang nggak lengkap bertanya. Nah, sekarang orang dilengkapi. Kenapa sengaja biar orang itu nunggu-nunggu dan nonton part 2. Oke. Karena lamun di part lengkap KB, iya mau payung kan dua. Nah, tadi kan ada beberapa singkatan SKD Nukar itu nggak paham lah menurutnya penonton kita tadi udah dijelasin sih. karena udah jelasnya. Bagi yang belum jelas silahkan komen di bawah, bodo amat rekomenan oke gitu. Jadi nah kalau orang mau nanya terus kita bisa jawab why not tuh. betul. Yes. Nah iya jadi kan selanjutnya teh kieu tadi kan kita lupanya ngobrolkan CPNS semangat milih terjebak gitu di PNS. Berat. Sebenarnya syarat jadi PNS teh naon wae sih? Syarat. Nah, oke. Yang pertama tadi kayaknya udah disenggol ya, maksudnya yang di bawah 35, di bawah 36. Potong dulu. Jadi ini menurut pandangan dari kita dan pandangan Kang Irsan ya yang udah lulus. Ya. Jadi PNS melalui jalur CPNS-nya karena mau mungkin gitunya tes CPNS melalui jalur busway gitu. Jadi ini bisa sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kebijakan pemerintah tentunya. Jadi bisa aja kan tahun ini sama tahun berikutnya beda aturan, gak menutup kemungkinan. Nah, dan orang senang bintang tamu yang kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalkan hostnya lu ngomong, berarti bintang tamunya berkualitas gitu. Iya mau orang ngomong sedikit, iya ngomong banyak. Oke, lanjut San. Jadi persyaratannya non San. Yang tadi umur. Oke, umur 35 maksimal, terus suaranya agak jelas, Bapak lupa ya? Oke, lupa beli mic, Pak. Lupa pakai mic. Bisa dilihat nggak ada. Oke. Ya itu umur, terus yang kedua pendidikan. Nah, pendidikan itu hal yang paling sentral mungkinnya sentralnya karena banyak lah rekan-rekan video gitu. Surang hayang, tapi pendidikan orang ya nanti Kang Irsan akan menjelaskan, cuman tetapnya sewaktu-waktu ini bisa berubah gitu kan. Mangga Kang Irsan kumaha? Jadi kalau pendidikan itu kan gimana formasi jabatan yang kita lamar, yang kita apply. Jadi memang pada umumnya itu S1 ya. S1 mah apa aja sih, mau ekonomi, pendidikan, terserah gimana jabatan yang tersedia gitu. Misalnya saya lulusan S1 akuntansi misal. Nah, di Pemda Tasik adanya apa misalnya A, B, C, kita melamar yang A misalnya teh. Ya udah, kita nanti tarung sama pelamar-pelamar yang di A juga gitu, yang karena kan ada kuotanya. Jadi misalkan kita berbicara bahasa gaul menurutnya. Misalkan lowongan anak teh di ente teh nya di Pemda sini. Misalkan lowongan teh di A jeung B. Itu ada kriterianya tuh, misalkan anu A mah harus A jurusanana, ada B harus B. Ada kan, balik lagi gimana formasinya. Tidak seenaknya gitu. Jadi mau mungkin untuk misalkan di kesehatan ya. Jadinya karena pendidikan. Keuangan. Nyambung nggak bisa. Tapi kalau dari kesehatan karena pendidikan nyambung nggak bisa juga. Nyambung dong. Nyambung. Jadi pendidikan kesehatan. Ada. Pokoknya namanya amun kesehatan ya pasti jadi nakes gitu, amun pendidikannya jadi guru, ya nggak sih? Bisa. Iya kan. Ini mah kalau di ini. Nah, enak ya pertanyaan orang. Lamun kan tadi pendidikan jadi guru. Apakah setiap pendidikan itu harus jadi guru? Itu yang pertama, kalau nggak dijawab. Yang kedua, bisa tuh kan lain. Sebenarnya sarua sih tergantung formasi yang dibutuhkan. Misalnya gini, formasi A misal, dia teh nggak cuma S1 ekonomi, tapi di situ juga misalnya ada S1 FKIP-nya keguruan, ya bisa aja. Jadi gimana si Pemda dia ngebuka jabatan itu, kualifikasinya pengen dari jurusan apa gitu.
menurut biasanya mah udah ada dari ininya sih, dari aturan 4 RB-nya. pandangan orang FKIP mah harusnya bisa masukkan semua bidang loh. Tapi enggak pada kenyataannya. Pada kenyataannya enggak. Karena kia Biasanya jadi tenaga pendidik lagi biasanya. nah, iya mah logika orang ya, logika ngawur. Nah, ini mah opini masing-masing. Opini orang, kenapa tadi orang berbicara, kunaon sih guru mah bisa karena semua bidang. Satu sebenarnya, karena pendidikan itu loba macamna. Aya pendidikan akuntansi, terus ngambil olahraga, terus dan lain-lain ya. Aya pendidikan agama oke. Nah, ayeuna kan ya kunaon guru bisa karena kabeh. Kumaha pendidikan akuntansi? Lain jurusan lain bukan pure akuntansi. Betul, tapi pendidikan harusnya bisa dong. Manehna kan bisa ngajar. Tapi pada kenyataannya enggak, karena memang kalau setahu saya mah yang jurusan keguruan dia memang disiapkan untuk jadi tenaga pendidik buat peserta didik gitu. Ada peserta didiknya. Tapi kan bisa ngadidik anu aya di aduh ngaco sih itu nggak bisa sih. Itu hanya biasa lah, ulah serius teuing. Lamun serius teuing dari kolot gitu. Iya contohnya gitu, orang-orang ketika membahas apapun itu tidak pernah baper, tidak pernah serius teuing. Orang-orang sadar umur udah tidak muda gitu nya, tapi kan masih kena cibi-cibi lah. Ini aja sih yang nggak muda. Di sekolah saya kemarin ya. Gitu, jadi tadi dari jalur berarti maksudnya yang ke satu umur, yang kedua pendidikan. Tapi ada juga beberapa formasi yang tidak memerlukan ijazah sarjana atau diploma. Ada juga yang SMA, SMK. Salah satunya banyak, kalau yang paling umum paling banyak saya dengar mah sipir di Kemenkumham, sipir penjara. Terus biasanya anggota Pol PP, terus sama anggota damkar pemadam kebakaran. Bisa jadi PNS, bisa SMA. Dengan kualifikasinya kalau nggak salah ada ini TB, tinggi badan dan berat badan. Ada tinggi badan minimal. Berarti fisiknya selain otak, iya fisik harus pengaruh. Itu kan beda jeung ente-nya. Ente mah fisik pengaruh gitu. Karena kan kalau misalnya Pol PP damkar kan emang langsung ke lapangan gitu. Jadi membutuhkan fisik yang kuat gitu, apalagi damkar gitunya. Sipir kan menangani tahanan-tahanan. Betul. Jeger. Tapi saya tidak mau membahas ke sana karena ketika kita membahas Pol PP, membahas damkar, itu netizen lu aneh-aneh. Pasti langsung komen teh, udah skip aja daripada ini hanya aja informasi aja. Karena tujuan kita itu bukan membahas Pol PP atau membahas damkar, enggak. Tapi membahas kualifikasi gitunya untuk menjadi PNS itu. Iya. Jadi yang misalnya yang ada netizen yang aduh saya mah cuma lulusan SMA misalnya ini mah atau saya belum lulus sarjana tapi pengen ikutan bisa gitu. Salah satunya itu tuh salah satu dari sekian gitu. Yang saya tahu tuh itu Pol PP damkar dan si sipir itu. Jadi rekan-rekan yang lulusan SMA ataupun SMK sarua wae maksudnya belum lulus kuliah atau sempat kuliah namun tidak lulus gitunya masih bisa ikut. Jadi kesempatan masih banyak lah, masih ada. Sebetulnya mah dengan catatan kita gunakan yang ada ya. Gunakan yang ada teh. Sekarang kan musimnya teknologinya. Nah, ini salah satu contoh ini tumben gitu orang bikin konten berfaedah gitu. Biasanya orang nyampah lah gitunya. Tontonlah video saya gitu karena makin sering nonton makin banyak ilmunya gitu. Benar. Betul, karena kita tidak akan sulit ilmu. Iya dong. Yang bisa kita sharingkan. Betul. Itu segala macam. Tidak ada ruginya juga. Bahkan waya bertambah ketika kita share ilmu dan netizen ada yang tidak setuju, yuk kita diskusi. Kan ada bahasa Prancis. Ilmu mah teu berat memawa. Oh, itu bahasa Prancis. Sugan bahasa Jawa gitu. Jadi kita misalnya ya kita punya ilmu, kita punya informasi terus kita sharingkan, kita nggak rugi kok. Betul. Sama sekali nggak ada ruginya. Malah kita
bisa jadi bermanfaat dong buat orang ya nggak sih? Betul. Dan rekan-rekan juga nggak ada ruginya share video orang. Subscribe Mual rugi mual. Iya, lamun nggak bayar kok, gratis. gratis. Lamun orang ngesoba, subscribernya udah nonton apa, orang bisa bagi-bagi giveaway. Bener guys. Bener kan? Bener. Bagi-bagi rezeki juga, selain Bener. bagi informasi. Betul. Sampai saat ini kan orang hanya berbagi informasi ke rekan-rekan. Tapi kalau misalkan rekan-rekan share video orang, share channel orang bisa berbagi rezeki juga kan gitu. Jika tamari anu Komen juga boleh. komen bantuan PKN gitu. Oke, orang mau bantuan nukaran itu. Maka orang ke ulang tahun gitu. Ulang tahun lah tiap bulan bener naon sok. Nah, lanjut kan serius dia. Oke. Jadi tadi teh baru umur pendidikan. Nah. Selanjutnya apa? Kalau pada umumnya mah kayaknya itu aja sih syarat. Apa ya, kalau untuk yang teman-teman maaf nih yang disabilitas ada juga jalurnya disable. Jadi adanya. Tapi kita gak akan bahas itu. Iya, Karena itunya akan sensi. Nah. Salah satu contoh sekarang gitu kan, apa anu di non itu teh Pasir Halam non aya geuning rumah sakit jiwa Advent. Berarti kan isinya itu ayeuna geus urang geus bisa ngomong saenakna, dalam artian bukan saenakna sih, tapi bahasa yang lumrah kan pit gitu. Ya sensor manual. Sekarang kan harus ODGJ gitu orang yang masuk sana. Paham tuh? Hal yang sering biasa diucapkan itu kan nggak boleh ayeuna mah. Ngerti tuh? Apa tuh? Bahasana. Sekarang kan Enggak ODGJ. boleh. Nah, itu makanya. Jadi kita nggak akan bahas tentang itu yang jalur-jalur disabilitas seperti apa, karena kita juga nggak pahamnya terkait hal itu daripada kita menyesatkan gitu. Jadi gini sih, kalau saya mah ini aja sih meluruskan, ngasih informasi. Jadi sebenarnya kan dalam formasi yang tadi kita lamar itu biasanya ada 3 jalur. Pertama ada lulusan terbaik, ada jalur umum tuh kayak kita biasa aja ngelamar, sama disable. Yang disable tuh maaf gitu yang ada ketidaklengkapan dalam tubuh. Nah kalau yang lulusan terbaik itu yang kublon, intinya yang IPK-nya gede. Oh berarti orang lulusan terbaik. Kalau umumnya yang bias yang B aja kayak kita gitu. Informasi aja. Ya cuman saya tidak pernah ikutan dan belum berminat. Mungkin suatu hari. Nah, tadi kan syarat berikutnya udahnya. Intinya mah itu sih pendidikan sama. Nah, geus jadi PNS cenah ieu. Irsan teh kan beres tes dan lain-lain. Ada dong pengumuman. Iya. Nah, ketika ada pengumuman tersebut, dari pengumuman nepi ka udah jadi PNS itu berapa lama prosesnya? Yang pasti agak lama ya. Kalau nggak salah ya. Jadi saya tuh SKD itu kurang lebih Septemberan 2018. Ya, September. Okay. Jadi si SKB ini November apa Desember. Jadi kan 2 bulan setelah SKD. Nah, pengumuman Januari kalau nggak Februari saya lupa. Mulai kerja tuh April 2019. Februari, Maret, April, berarti masih tersisa 2 atau 3 bulan. Nggak langsung kok. Nggak langsung. Jadi rekan-rekan yang masih bekerja, misalkan minat untuk ikutan CPNS, ketika rekan-rekan mendapatkan pengumuman kelulusan dan rekan-rekan itu lolos, jangan dulu resign. Jangan langsung resign. Kenapa? Karena waktunya agak lamanya, lumayan 3 bulan gitu. Lebar gaji bro. Bisa gajian. Gaji bro, lebar. Sayang. Terus kalau diem kan nggak produktif juga. Nggak produktif, bener. Lumayan kan iPhone itu 3 bulan. Gitu jadi. Jangka waktunya juga kan nggak langsung. Nggak langsung, nggak. Berarti kalau dari SKD ya ini mah kurang lebih bisa 5 bulan, 6 bulan. Dari SKD nih ke mulai kerjanya gitu. Berarti dari tadi irisan cuti-cuti itu kan masih panjang. Ya, gitu, bukan dalam waktu yang berdekatan, tapi dalam waktu yang lumayan lama. Berarti untuk tes juga ketika daftar ya. Terus tes itu nggak langsung. Nggak langsung. Nah setelah tes juga ke pengumuman teh agak lama. Agak lama.
Jadi kan banyak pesertanya. Rekan-rekan ketika yang ikut CPNS misalkan udah lulus masuk, terus ikutan tes dan lulus juga, dan sekali lagi rekan-rekan yang masih punya pekerjaan atau punya usaha, punya apa, silahkan fokus dulu gitunya, lumayan cuan bos. Jalanin aja, sayang soalnya kan nggak langsung juga tentunya. Tapi ini sewaktu-waktu bisa berubah, cuman ini kan pengalaman saya gitu, bisa aja berubah. Terus prepare sedia payung sebelum hujan gitu kan ya. Betul. Nah, tadi teh yang nanya deui San. Selama waktu eta cenah kan tina perlu lolos, terus karena gawe geudeunnya. Itu kan ada jangka waktu beberapa bulan. Apakah ada persiapan khusus gitu? Persiapan khusus apa ya? Misalkan nyiapin mental. Mun ente mah orang percaya sih gitu. Persiapan khusus, persiapan pindah dari Jakarta ke Tasik gitu ya. Kalau saya persiapan khusus masih, kalau yang khusus banget mah nggak ada sih. Cuma ya pasti harus siap dengan kultur shock yang ada gitu. Pasti beda, apalagi yang kerja di swasta terus ke birokrasi, pasti ada perbedaan. Kurang jadi urusan. Tenang. Jadi ini tidak patut dicontoh. Tadi ada positif, ada negatif. Ya, plus minus. Cuman biar rekan-rekan tahu. Jadi ketika posisi lolos terus rekan-rekan harus tahu kan apa yang dilamar. Ketika rekan-rekan udah keterima apa yang dilamar, setidaknya rekan-rekan itu membaca, jangan kayak ini. Betul juga. Jadi tadi Irsan bisa berbicara harus siap dengan kultur baru kan, dunia kerja baru ya, karena beda banget. Kenapa? Karena Irsan kan super sibuk tadi juga kerja gitu, harus PP Tasik Jakarta gitu, jadi nggak ada waktu mungkinnya karena lelah gitu, bukan males sih, karena Irsan itu rajin sebenarnya gitu, boro-boro nggak ada waktu terus capek. Jadi rekan-rekan harus membaca lah sebenarnya, membaca dan bertanya supaya terluas gitu ya. Karena Irsan tadi luas gitu. Dan iya jadi cuma kalau saya ini detailnya nggak usah kali ya. Nggak usah lah, karena itu kan pertama karena kan tiap terus tahun bakal beda juga. Bakal pengalaman yang akan dialami si orang itu, si calon ASN ini kan pasti akan beda gitu. Ya, akan beda dari tahun ke tahun. Ya. Mungkin yang tahun gimana intansi juga. Lalu mah gitu kan tes tulis, sekarang kan udah online kan ya. Gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Ya. Namun cek Semarang aja nah, ngindung ka waktu mi bapak ka zaman gitu. Kita cek Semarang apa mau cek kurang gitu. Oke. Nah, setelah itu kan menjadi PNS. Itu teh langsung. Tapi orang karena ngadengenya mesti jadi PNS teh aya ngaranna teh prajabatan. Nah, entah prajabatan teh. Prajabatan itu intinya teh berarti kan belum. Jabatan teh posisinya. Jadi intinya tuh kan kita tuh pas masuk itu nggak langsung jadi PNS guys. Jadi CPNS dulu 1 tahun. Calon berarti kayaknya ketika mana acan prajabatan masih pra itu belum. Ya. Jabatan itu posisi mana? Berarti selama gawe kan terbuka posisi naon. Berarti selonjoran dong. Punya posisi sama posisi yang kita lamar, cuma statusnya belum PNS. Masih CPNS. Jadi dari gaji juga beda. Jadi FYI aja sih. Oh, ulah ngebahas gaji ya, sensitif loh. Enggak, maksudnya ini bukan nominal. Jadi intinya CPNS itu salary-nya 80% dari gaji PNS. Berarti udah full? Nggak full. Nah, kalau mau full kita harus melewati prajabatan itu. Apa itu prajabatan? Oke, jadi ini aja sih intinya ya. Intinya prajabatan itu, kalau saya dulu kan sebelum COVID, ya kan? Jadi belum ada daring-daring. Jadi kita langsung ke tempat lokasinya. Ke lokasinya. Kalau saya dulu kebetulan di Jatinangor. Bandung, Sumedang maksudnya. Tiraha deket Cileunyi kan? Ya. Enggak, kabupatennya Sumedang. Oh, Jatinangor. Nah, terus apa sih orang? Nah, terus disitulah kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kita diajarkan aneka Tiga aspek itu. Siga bimbingan, bukan bimbingan, kayak apa sih namanya? Kayak di kelas aja belajar.
Belajar di kelas kayak kita kalau lagi belajar di kelas gimana gini? Diajarin ada pengajarnya. Oh, training. Nah, jadi kita tuh diajarin intinya kan ASN tuh 5 huruf aneka. Apa sih aneka tuh? Nah, apa aneka itu orang sampai sekarang benar-benar nggak tahu naon tak aneka itu. Aneka itu jadi 5 nilai dasar yang harus diterapkan ASN itu ada 5. Iya lamun apa mau jadi ya iya parah kayak gitu. Jadi aneka itu yang pertama akuntabilitas. Tahu akuntabilitas? Boleh dijelaskan? Lebih ke tanggung jawab kita sebagai ASN. Yang kedua nasionalisme, ngerti lah nasionalisme. Berarti ketika saya ingat kecintaan kita terhadap tanah air. Ya, maksudnya ketika saya ingat 17 Agustus itu hari proklamasi itu udah nasionalis. Yes. Iya dong, harus dong. Kita lahir dan tumbuh besar di Indonesia harus cinta tanah air. Oke, etika publik. Jadi ya etika kita sebagai ini karena kita kan sebagai pelayan publik. Oh, benar. Ya nggak sih? Masa pelayan publik nggak punya etika, nggak punya attitude kan nggak banget. Oke. Jadi yang jadi PNS itunya melayani masyarakat. Ya, iya dong. Itu tugas utama. Tugas utama Kan kan dari masyarakat. Jadi jangan galak-galak sama masyarakat. Tapi tenang, Bapak. Karena kita digaji masyarakat. Tapi tenang, Bapak tidak akan saya jebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak gini, enggak. Tenang, Pak. Santai ya. Bapak sudah mulai keringetan, Pak. Saya panik kalau ngebahas nyerempet ke situ. Aneka. Baru A. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Komitmen kita nih kayak kalau nggak salah saya lupa komitmen kita sebagai ASN ada nilai-nilainya cuma saya lupa. Terus selanjutnya anti korupsi. Nah, ini berat sih sebenarnya. Kenapa? Orang mau bahas ya karena aduh ya gimana ya? Tapi orang sebagai manusia, orang pernah korupsi. Parah. Mana pernah korupsi tak? Pernah nggak bohong kalau? Pernah. Karena yang namanya korupsi itu bukan ngambil duit aja, Pak. Okay. Korupsi itu. Jadi berbohong sama orang tua termasuk. Okay. Menurut orang ya, Bapak juga pernah korupsi kita bareng. Kayaknya semua orang juga pernah. Iya. Jarang bolos kimia. Oke. Hapunten Pak. Disebut lagi bolos kimia. Jangan diikuti guys, ini contoh buruk. Ya, tapi ambil positif, buat negatif. Walaupun kita bolos kimia, tapi nilai bagus. Kita belajar di luar kan? Belajar sama Sari. Iya, belajar di luar gitu. Sama anak-anak yang pintar di kelas. Iya, jadi walaupun jangan ditiru sih yang nama karena mental kalian itu tidak mungkin seperti kita gitunya. Pokoknya mah apa ya, yang jeleknya buang, yang bagusnya ambil gitu. Karena kan kita bijak. Generasi SKS lah, sistem kebut semalam gitu. Sistem kebut Bangsari gitu. Alhamdulillah gitunya. Paling jadi jadi itu ya tadi ya intinya yang si 5 nilai itu yang tadi sebutin. Anti korupsi mah ngerti lah, nggak usah dijelasin. Iya, betul. Terus kayaknya rekan-rekan, kenapa sih tadi orang nyerempet bahwa orang pernah korupsi, ente pernah korupsi? Karena salah satu contoh kita pernah bolos gitunya. Nah bagi rekan-rekan sok bolos sekolah ayeuna teu kudu hariwang, kesempatan masih panjang. Ini salah satu orang pernah bolos gitu. Iya, tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ini hanya motivasi buat yang udah. Kalau yang belum jangan coba. Apalagi sekolah sekarang beda dong sama jangan. Oh malah bolos. Kita masih luring. Sekarang udah daring, udah Zoom. Tapi ayeuna bolosnya kumanya dikerjakan ke batur mungkin. Bukan bolosnya berarti dia nggak ikut Zoom, dia udah bolos sebenarnya. Iya nggak sih? Misalnya si siswa udah ngikutin Zoom. Oh iya betul. Itu udah bolos dong. Karena sekarang Zoom kan pandemi. Dan itu biarkan saja guru-guru yang menyelesaikannya. Kita mah tidak harus ikut campur. Karena kita zaman jadul guys. Kecuali Anda narasumbernya sebagai tenaga pendidik. Nanti kita cari tenaga pendidik ya. Kita cari. Ada. Banyak. Kita ada. Nah selanjutnya San, ente kan pernahnya dulu kerja di swasta. Iya pertanyaan orang mau jero teuing sih, karena jero teuing permukaannya aja ya. Gitu. Kayak ini buat di-share lah dasarnya. Karena kelihatannya ada plus minus. Plus minus dalam artian banyak orang yang ingin menjadi PNS. Dan banyak orang juga yang nggak mau jadi PNS. Berarti kan mereka itu punya pandangan pribadi lah. Iya, tentang plus minusnya. Nah, kebetulan ya sangat spesial.
Kang Irsan teh gitu. Kenapa spesial? Dia pernah kerja di swasta dan dia juga pernah bukan pernah, sekarang sudah jadi PNS. Cik, milih mana, bro? Waduh, bingung.